Baik, perkenalkan nama saya Noval Rizky Akbar Yuliansyah dengan NIM 19055551065. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang digunakan pada proyek ini. Yang pertama, kita di sini menggunakan relay. Relay ini memiliki 3 pin, yaitu input, ground, dan VCC. Untuk pin inputnya yang menggunakan kabel orange itu disambungkan dengan pin D1, kemudian pin ground dengan kabel hitam itu disambungkan dengan ground yang ada di node MCU, kemudian pin VCC itu disambungkan dengan kabel hijau kepada pin 3 volt yang ada di node MCU. Kemudian komponen yang kedua itu ada push button. Untuk push button ini disambungkan menggunakan kabel hijau ini ke pin D2-nya. Nah, untuk relay sendiri ini nanti akan disambungkan dengan kabel soket lampu. Jadi di sini ada 2 kabel yang dimasukkan. 2 kabel ini merupakan sambungan kabel dari soket lampu yang akan digunakan. Jadi itu rangkaian yang akan digunakan. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Diva Widya dengan NIM akhiran 081. Di sini saya akan membahas tentang source code dari project IoT mengkontrol lampu dengan web server, Telegram bot, dan push button. Nah, di sini pertama-tama yaitu mendefinisikan library yang akan dibutuhkan. Jadi di sini membutuhkan beberapa library, yaitu async Telegram 2 yaitu untuk mengkoneksikan ke Telegram bot. Lalu ada time untuk mendefinisikan waktu. Lalu di sini ada ESP8266 Wi-Fi untuk mengaktifkan modul Wi-Fi pada board node MCU. Lalu di sini ada library Wi-Fi client dan juga ESP8266 web server untuk membuat web server dari board node MCU-nya. Lalu di sini saya mendefinisikan use client SSL-nya sama dengan true dan IMTZ ini untuk zona waktunya. Lalu pada kode ini untuk membuat sertifikat SSL pada Telegram botnya. Lalu pada async Telegram 2 MyBot ini yaitu untuk membuat variabel untuk passing klien pada Telegram botnya. Lalu pada kode sini itu mendefinisikan port 80 pada web server pada boardnya. Lalu di sini saya mendefinisikan SSID pada router yang akan dipakai untuk mengkoneksikan boardnya untuk mengkoneksikan node MCU ke web server dan Telegram botnya. Di sini nama SSD-nya dan passwordnya. Nah, lalu di sini saya mendefinisikan token untuk Telegram botnya. Nah, di sini merupakan API dari bot Telegramnya. Lalu mendefinisikan pin dari LED-nya, yaitu di pin D1, pin dari push button-nya pada D2. Lalu di sini saya mendefinisikan last button status sama dengan 1 atau true. Lalu LED status sama dengan false atau 0. Di sini saya mendefinisikan string button dan status lampu. Nah, status lampunya sama dengan off. Lalu di sini untuk mendefinisikan inline keyboard yang akan dipakai, di sini terdapat 2 inline keyboard, yaitu tombol untuk LED on dan tombol untuk LED off. Nah, di sini pada prosedur handle root ini untuk menghandle web servernya. Di sini terdapat
kondisi di mana jika LED statusnya sama dengan 1 atau hidup, maka status lampu di sini akan diset menjadi on, dan button didefinisikan sebagai tag ini, tag button, di mana tag button ini untuk tombol untuk mematikan lampu tersebut. Nah, jika LED status sama dengan 0 atau mati, maka status lampu ini akan diset menjadi off, dan pada variable button ini akan memanggil tag button ini, di mana button ini berguna untuk menghidupkan lampu. Nah, variable button ini akan dipanggil pada tag kode HTML di bawah ini, dan juga status lampu dari keduanya ini akan dipanggil salah satunya pada kode HTML-nya. Lalu definisikan klien IP, dan di sini saya membuat kode HTML pada web servernya. Di sini terdapat beberapa bagian. Di sini di head-nya saya buat style CSS-nya untuk membuat tampilan menjadi semakin menarik. Langsung saja ke bagian pentingnya. Di sini pada bagian bodinya, di mana terdapat status lampu. Di sini saya memanggil variable status lampunya di sini. Nah, jika LED statusnya itu hidup, maka status lampunya akan menjadi on dan dipanggil ke sini. Maka akan tampil status lampu sama dengan on. Nah, lalu di sini akan menampilkan button yang dipanggil dari sini per kondisian tadi. Jadi jika LED status sama dengan 1 atau hidup, maka akan memanggil tag button ini yang berfungsi untuk mematikan lampu tersebut. Dan juga sebaliknya pada LED status sama dengan 0 atau mati. Oke, lanjut di sini terdapat prosedur selanjutnya, yaitu handle LED on, di mana untuk menghidupkan lampu, di mana di sini di set LED statusnya sama dengan 1. Di sini memberikan nilai pada LED pin-nya sesuai pada nilai pada LED statusnya di sini, maka lampu tersebut akan hidup. Lalu di sini terdapat serial print line, di mana memprint pada serial monitornya untuk menandakan lampu tersebut telah hidup, di mana berisi tulisan lampu on via web server, yang dimana dihidupkan pada web server. Lalu mengirimkan header ke server, dan selanjutnya pada prosedur selanjutnya yaitu void handle LED off, di mana untuk menghandle mematikan lampu atau LED. Jadi di sini di set LED statusnya menjadi 0, di mana untuk mematikan lampunya atau LED-nya. Lalu pada LED pin ini diberi nilai 0 atau mati, sehingga lampu akan menjadi mati. Lalu pada serial monitor akan ditulis lampu off via web server. Nah, lalu mengirimkan header ke server tersebut. Oke, lanjut ke fungsi setup. Pada serial begin ini itu untuk men-set serial monitornya menjadi 116.200 pada channel tersebut. Lalu pada serial monitor tersebut akan tertulis starting Telegram bot untuk menandakan bahwa Telegram bot tersebut sudah dimulai. Lalu pada mode Wi-Fi-nya di-set menjadi Wi-Fi station mode, di mana node MCU akan tersambung dengan sendirinya ke dalam
SSD, dan passwordnya yang sudah ditentukan tadi pada awal program. Itu di sini. Lanjut ke di sini ada perulangan di mana untuk mengkoneksikan ke WiFi-nya yang sudah di-set, di mana jika WiFi-nya belum terkonek, maka akan muncul pada serial monitor seperti titik-titik ini, menandakan bahwa sedang loading untuk menyambungkan ke WiFi-nya. Jika WiFi-nya telah tersambung ke router pada boardnya, maka pada serial monitor akan terprint WiFi tersambung ke SSD-nya. Lalu pada serial monitor akan muncul IP address dari local IP pada boardnya. Lalu di sini untuk membuat sertifikat SSL yang diperlukan untuk Telegram boardnya, pada MyBot Set Telegram Token ini untuk memasukkan token dari API Telegram botnya yang sudah di set pada awal program, yaitu di sini, yang dimana berguna untuk mengkoneksikan program ini ke Telegram botnya, lalu memprintkan ke serial monitor, yaitu tes koneksi Telegram, yang untuk menandakan tes koneksi pada Telegram tersebut. Jika berhasil, maka akan tercetak pada serial monitor, yaitu aman. Jika tidak, maka akan tercetak gagal. Lalu pada variable isKeyboard aktif ini di set menjadi false. Nah, di sini membuat tombol pada inline keyboardnya, yaitu terdapat dua tombol, yaitu on dan off. Lalu membuat mencetak memulai web server di IP sesuai dengan local IP-nya ini pada serial monitor. Lalu di sini terdapat server on handle root yang dimana berguna untuk menampilkan halaman HTML yang dibuat tadi pada handle root ini, pada prosedur handle root. Lalu selanjutnya yaitu server on handle LED on untuk memanggil LED on untuk menghidupkan lampunya jika misalnya tombol on pada halaman web server tersebut ditekan. Dan juga sama seperti handle LED on-nya. Pada server on handle LED off ini, jika menekan tombol mematikan lampu pada web server, maka lampu akan mati. Nah, lalu server begin untuk memulai servernya, dan juga memprintkan HTTP server yang dimulai pada serial monitor. Lalu mendefinisikan LED pin ini sebagai output dan memberi nilai pada LED pin ini sesuai LED statusnya. Lalu lanjut ke prosedur loop, di mana perulangan pada program ini. Nah, di sini terdapat server handle client untuk menghandle input dari kliennya. Nah, pada kode ini berguna untuk push buttonnya, dimana pertama-tama yaitu mendefinisikan current button statusnya menjadi sesuai dengan status dari button pinnya, misalnya high atau low pada status awalnya. Nah, lalu di sini terdapat perkondisian di mana jika current button statusnya itu tidak sama dengan last button status, di mana yang awalnya di set, misalnya di set menjadi 1, di mana misalnya pada current button status ini
yaitu 0. Nah, jadi jika current button statusnya ini misalnya 0, tidak sama dengan last button statusnya yaitu 1, maka pada serial monitor akan dicetak current button statusnya yaitu 0. Nah, lalu akan muncul perkondisian lagi, di mana jika current button statusnya sama dengan 0, di mana 0 sama dengan 0, lalu maka LED status yang awalnya di set menjadi 0, maka akan hidup dia. Nah, lalu pada LED pin akan diberi nilai true atau 1 atau high sesuai pada LED status yang di sini. Lalu lanjut, last button status sama dengan current button status. Nah, pada bagian kode di sini yaitu untuk menjalankan Telegram botnya. Nah, pertama-tama yaitu mendefinisikan variabel TB message, di mana untuk menyimpan data pesan yang diinputkan oleh user di Telegram botnya. Di sini variabel TB message ini diberi nama MSG. Lalu di sini terdapat perkondisian di mana jika terdapat pesan baru pada Telegram bot tersebut, maka di sini pertama-tama itu mendefinisikan message type ini dengan nama MSG type, yang dimana berfungsi untuk mengetahui jenis tipe pesan apa yang diinputkan oleh user tersebut. Lalu mendefinisikan MSG text ini dalam bentuk string. Lalu di sini terdapat perkondisian switch, di mana jika MSG type sama dengan message text, maka pada serial monitor akan menerima pesan dari add, lalu dilanjutkan dengan sesuai pada username yang pada user yang menginputkan pada telebotnya. Lalu pada serial monitor akan diikuti dengan mencetak dengan ID-nya, lalu dilanjutkan dengan ID dari sender pada Telegram bot yang mengirim pesannya. Lalu di sini terdapat perkondisian di mana jika pesan yang diinputkan oleh user tersebut yaitu /inline keyboard, maka bot Telegram akan mengirimkan pesan ini adalah inline keyboard. Lalu dilanjutkan dengan tombol dari inline keyboardnya, yaitu ada on dan off. Nah, jika user menginputkan pesan selain dari /inline keyboard, maka bot Telegram akan mengirimkan pesan coba /inline keyboard. Nah, jika message type ini sama dengan message query, maka Telegram bot akan mengirimkan dua tombol yaitu on dan off sesuai pada inline keyboardnya yang telah didefinisikan. Nah, jika user menekan tombol on pada inline keyboardnya, maka LED status akan berubah menjadi true, yang dimana lampu akan menjadi hidup. Nah, pada LED pin ini diberi nilai true. Lalu pada serial monitor akan dicetak lampu on via telebot, yang menandakan bahwa lampu tersebut telah dihidupkan melalui telebot. Lalu pada sisi user akan diberikan sebuah alert yang berisi pesan lampu on. Nah, jika user menekan tombol off pada inline keyboard, maka LED status akan menjadi false. Nah, pada LED pin ini akan diberi nilai false atau low, yang dimana lampu akan mati.
Pada serial monitor akan dicetak lampu off via teleboard yang menandakan bahwa lampu mati dimatikan melalui teleboard. Lalu pada sisi user akan diberikan alert yang berisi pesan lampu off. Nah, selesai. Baik, segitu saja dari source code pada program ini. Selanjutnya yaitu ke bagian demo dari program ini. Baik, perkenalkan nama saya Tania Novena Dumetasha dengan NIM 19055551083. Jadi di sini saya akan mendemokan tugas yang telah diberikan, yaitu menyalakan lampu menggunakan web server, buat Telegram, dan push button. Berikut adalah codingan yang telah kami buat. Saya akan menguploadnya. Kita akan menunggunya sampai selesai compile. Akan terlihat seperti yang di layar. Lalu kita akan mencoba menggunakan web server pertama. Ini kita matikan, lampunya maka mati karena tadi nyala. Lalu coba nyalakan, dia akan nyala. Kita matikan lagi. Lalu kita akan mencoba menggunakan bot Telegram. Kita akan mencoba menyalakannya. Ada notif lampu on dan lampu menyala. Lalu berikutnya kita akan coba matikannya. Notifnya lampu off, lampu mati, dan kita akan menggunakan push button. Lampunya dinyala dan sekarang lampunya mati. Kita coba lagi. Lampunya menyala dan lampunya mati. Sekian dari demo yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.